Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Tisaadah dengan nomor induk mahasiswa 857529583 UP BCC Bandung. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai pemantulan cahaya atau sifat cahaya. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung, kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan titik fokus cermin cekung dan menentukan titik fokus cermin cembung. Nah, teman-teman, adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini, yang pertama yaitu ada cermin datar, yang kedua ada senter, yang ketiga ada busur, yang keempat ada penggaris, kemudian yang kelima ada cermin cembung, yang keenam ada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok karena cermin cekungnya tidak ada, tetapi nanti ini akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian ada bensin dan ada lilin. Bensin ini nantinya berfungsi buat menyalakan si lilin ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada layar. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Nah, lalu ketika I atau sudut datangnya besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Lalu pada sudut datang I 100 derajat, maka R atau sudut pantulnya juga sama, yaitu 100 derajat. Ketika I atau sudut datang 120 derajat, maka R sudut pantul yaitu 120 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangan selama benda itu saya geser-geserkan ke depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya geser lilinnya, bayangan pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Lalu, ketika saya jauhkan, bayangan pun ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar, tetapi di dalam video tidak terlihat begitu jelas, namun pada kenyataannya cahayanya benar-benar menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar semakin luas. Jadi sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Nah, ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokus pada satu titik.
Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu, saat dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu, untuk jarak lilin dengan cermin saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu, saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm, tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Semakin jauh, semakin tidak terlihat bayangannya.